Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Nur Aini, NIM 530241957, Prodi PT IK atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Rombel 2, teori dan Rombel 3 praktik. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat topologi dengan VLAN melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini bisa dilihat sudah ada topologi. Jadi saya akan menggunakan topologi sebagai berikut. Dan untuk studi kasusnya, itu sebagai berikut. Jadi di sini studi kasus pada gedung pada jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik UNES terdapat kebutuhan sebagai berikut. Dibutuhkan VLAN untuk kebutuhan kapasitas maksimal sebagai berikut. 1. Administrasi jurusan 1 ruang 8 PC isi, dan 2 ruang dosen 3 ruang masing-masing 10 PC, ruang kelas 4 ruang masing-masing 40 PC menggunakan 1 akses point atau wireless tiap ruangnya. Yang keempat, lab komputer 2 ruang masing-masing 40 PC, 5 ruang seminar 1 ruang 100 PC menggunakan 3 akses point atau wireless. Ini di sini saya menggunakan 1 router, 2 manageable switch, 11 unmanaged switch, dan 7 akses point. Jadi untuk langkah pertama, saya membuat topologi sebagai berikut. Bisa dilihat warna biru ini merupakan ruang administrasi, 1 switch dan 2 PC. Dan yang warna ungu ini merupakan ruang dosen, terdapat 3 switch dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC. Dan warna biru muda di sini atau Tosca merupakan ruang kelas yang menggunakan 1, 2, 3, 4 switch dan 1, 2, 3, 4 akses point. Dan saya menggunakan 1 PC yang terhubung dengan switch. Jadi masing-masing ada 4 PC, 1 PC tiap ruang, dan 1 PC juga yang terhubung menggunakan akses point atau wifi atau wireless. Dan yang berwarna kuning di sini merupakan lab komputer, menggunakan 2 switch dan ada 4 PC. Dan yang berwarna hijau di sini yang merupakan ruang seminar, menggunakan 3 akses point dan 6 PC. Di sini saya menggunakan switch PT dan switch dan tipe 2950224. Untuk mencari switchnya bisa dilihat di sini. Dan saya menggunakan tipe ini. Kemudian untuk routernya di sini, dan saya menggunakan router PT atau PT router di sini. Selanjutnya untuk akses point dapat dilihat di menu wireless device, dan saya menggunakan APPT. Dan untuk menghubungkan PC dengan switch, saya menggunakan kabel yang lurus atau straight through, Cooper straight through. Dan untuk menghubungkan antar switch, saya menggunakan kabel Cooper crossover. Untuk menghubungkan switch dengan router menggunakan kabel straight tadi. Jadi apabila kalian sudah membuat topologi seperti berikut, maka langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router PT. Tinggal klik pada routernya, kemudian pilih CLI. Jadi di sini saya sudah melakukan konfigurasi. Bilang ya. Di sini kemarin saya sudah melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasi pada router dapat dilihat seperti di bawah ini.
Jadi yang pertama untuk mengkonfigurasi pada router sendiri, kita dapat mengetikkan enable, kemudian konfigurasi. Kemudian langkah selanjutnya dapat dilanjutkan seperti pada laporan di sini. Kita akan mengaktifkan kabel yang menghubungkan router dengan switch terlebih dahulu. Jadi kita akan mengaktifkan yang bagian sebelah sini dulu, sebelah kiri, yang menghubungkan switch dengan router. Jadi di sini kan kita menggunakan kabel FA00 dan FA01 di sini. Dan switch yang pada sebelah kiri akan terhubung dengan ruang administrasi, ruang dosen, dan ruang kelas. Pertama kita akan shutdown-kan kabel yang penghubung antara router dan switch di sini. Jadi yang ini, yang FA00 dan FA01 ini akan kita atur supaya no shutdown. Yang menggunakan perintah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi subinterface yang akan digunakan sebagai VLAN 2 pada ruang administrasi menggunakan perintah seperti ini. In FA0/0.2. Kenapa seperti itu? Karena di sini bisa dilihat kabel penghubung antara switch ini menggunakan kabel 02. Dan di sini 03, di sini 04, 05, 06, 07, 08, dan 09. Jadi nanti seterusnya akan seperti itu perintahnya. Dan kita akan mengkonfigurasikan semua switch tersebut dengan perintah seperti ini. Pertama in FA0/0 kabel 2 terlebih dahulu, encapsulation.1key 2 karena akan menjadi VLAN 2, lalu memasukkan IP address seperti ini, kemudian diatur supaya no shutdown juga. Kemudian seperti tadi, kita akan mengkonfigurasi kabel 3 atau VLAN 3 pada ruang dosen. Kemudian ini VLAN 4, VLAN 5, dan seterusnya menggunakan perintah yang sama, namun jangan lupa IP address pada tiap ruang akan berbeda-beda. Jadi merupakan cara untuk mengkonfigurasi router. Kemudian setelah kita selesai mengkonfigurasi router, selanjutnya kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi switch. Nah, klik pada switch yang akan dikonfigurasi, kemudian pilih CLI. Kemudian caranya sama, const. Kemudian selanjutnya menggunakan langkah seperti ini, melakukan konfigurasi pada switch. Caranya bersama, namun pertama kita menentukan terlebih dahulu menggunakan interface FA0/1 menjadi mode terang. In FA01 switch port mode terang. Port mode terang, setelah mode terang, karena itu sudah saya konfigurasi jadi tidak muncul seperti ini ya. Bila kalian untuk pertama kali mengkonfigurasi maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita exit, lanjut ke kabel interface FA0/2. Untuk kabel interface FA02 sampai FA09
menggunakan perintah seperti ini. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 2. Maka karena kita belum buat VLAN tersebut, maka akan otomatis dibuat oleh sistem. Seperti ini. Kemudian setelah selesai mengkonfigurasi hingga interface 9, akan lanjut konfigurasi switch manageable sebelah kanan yang terhubung pada lab komputer dan ruang seminar. Dilihat di sini FA01 yaitu yang menghubungkan switch dengan lab komputer ruang 1, dan di sini FA2, FA3 menghubungkan dengan lab komputer ruang 2, dan FA04 menghubungkan dengan ruang seminar. Cara konfigurasinya sama dengan kita mengkonfigurasi switch tadi. Untuk kabel FA0/1 kita buat sebagai mode terang. Selanjutnya, setelah switch dibuat pada mode terang, maka langkah-langkahnya sama seperti saat kita mengkonfigurasi switch A tadi. Kemudian sekarang kita akan mencoba mengecek apakah PC sudah saling terhubung. Setelah kita selesai mengkonfigurasi switch, kita coba dengan PC ruang admin 1. Kita akan mencoba ping ke PC ruang dosen, ping 200.00.3. Menunjukkan hasil reply from yang menandakan bahwa kedua PC telah terhubung. Nah, sekarang kita mungkin akan mencoba ping ke PC yang lebih jauh. Akan mencoba ping ke PC yang lebih jauh, ke lab komputer. Mungkin awalnya akan muncul request timeout, tapi selanjutnya akan muncul reply yang itu menandakan bahwa kedua PC tetap terhubung. Dan saat saya mencoba lagi, maka hasilnya reply from semua. Jadi PC antar ruang, antar VLAN telah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada access point. Kita mengklik pada access point. Kemudian display namanya dapat kita ubah sesuai yang kita inginkan. Di sini juga tadinya default, tapi ini saya atur menjadi AP ruang kelas 1. Di sini saya mengatur access point-nya dengan password, dan password ruang kelas 1. Namun apabila kalian tidak ingin diberi password, maka udah saja tinggal diatur pada disabled ini. Kemudian kalau saja apabila kita ingin menghubungkan PC dengan access point, maka kita memerlukan modul yang berbeda dari PC biasanya. Cara mengganti modulnya ini sudah saya ganti dengan WP300N. Kita lihat PC yang belum terhubung dan access point, modulnya seperti ini. Namun PC yang telah terhubung dengan access point seperti ini. Apa berbeda? Cara untuk mengganti modulnya dengan meng-off-kan power device, kemudian kita keluarkan modul ini, kemudian kita ganti dengan modul WP300N. Kita drag, dan jangan lupa untuk menyalakan lagi power, karena bila tidak dinyalakan maka tidak akan bisa. Selanjutnya kita akan menghubungkan PC dengan access point. Klik desktop, kemudian PC wireless. Di sini tertulis no association with access point karena belum terhubung dengan access point apapun. Kemudian klik connect. Muncul, bisa ditunggu sebentar. Kemudian kita bisa memilih mau dihubungkan ke access point yang mana. Karena kita coba ke access point ruang kelas 1.
yang tadi kita telah mengatur password sebelumnya. Selanjutnya karena tadi kita sudah mengatur password pada AP ruang kelas 1, maka kita masukkan saja passwordnya ruang kelas 1. Kemudian kita konekkan. Ini bisa dilihat pada PC 10 ini. PC 10 berhasil terhubung pada access point ruang kelas 1. Lalu apabila kita mencoba menghubungkan ke access point ruang kelas 2 yang tidak terdapat password, coba connect, maka otomatis akan langsung terhubung tanpa perlu memasukkan password karena memang tidak di password. Kemudian jangan lupa untuk mengeset IP pada setiap PC dengan cara klik PC, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Pada IP address kita bebas untuk menentukan IP-nya. Kemudian setelah kita mengisi IP, maka subnet mask akan otomatis terisi. Dan jangan lupa juga untuk mengisi default gateway-nya. Melakukan pengesetan IP pada seluruh PC yang ada. Baik, setelah selesai, begitu topologi ini telah selesai dan semua PC telah berhasil terhubung walaupun berbeda ruang dan berbeda VLAN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.